Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Mebupala dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 1921911134. Di sini saya akan sedikit menjelaskan serta menganalisis konsep dasar pendidikan jasmani. Yang di dalamnya terdapat pengertian dari pendidikan jasmani, asumsi dasar program pendidikan jasmani, karakteristik program pendidikan jasmani, ruang lingkup program materi pendidikan jasmani, dan yang terakhir ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari pendidikan jasmani. Menurut Samsudin, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Dan selanjutnya, tujuan dari pendidikan jasmani adalah untuk pembentukan anak, yaitu sikap atau nilai kecerdasan fisik dan keterampilan psikomotor, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pembahasan kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi pada dasarnya merupakan sebuah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggarakan sesuatu, asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program pendidikan jasmani. Ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani yang meliputi: yang pertama ada program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan dirinya pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Yang kedua ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air ke dalam gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Demikian juga pengalaman latihan yang diperoleh para guru sewaktu kuliah belum tentu cocok diberikan kepada anak didiknya. Anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minatnya, kemampuannya, dan kebutuhannya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk menjadi dewasa. Maksudnya anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Sekaligus para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia nantinya. Mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Program pendidikan jasmani yang ada pada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang, dan juga sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Pembahasan yang ketiga adalah karakteristik program pendidikan jasmani. Ada 2 karakteristik program pendidikan jasmani. Yang pertama, developmentally appropriate parties atau disingkat DAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Yang kedua ada instructionally appreciate practice atau yang disingkat
IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan suatu anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Pembahasan yang keempat ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani adalah isi dari sebuah studi yang ada kaitannya dengan kegiatan pendidikan jasmani. Perlu Anda ketahui juga ruang lingkup pendidikan jasmani itu sendiri ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Permainan dan olahraga. Ruang lingkup permainan dan olahraga meliputi berbagai hal, mulai dari jenis olahraga tradisional hingga ke tahap permainan. Pada dasarnya, antara olahraga dan kegiatan permainan bisa dikombinasikan atau digabungkan menjadi satu, sehingga dari hal tersebut membuat kegiatan olahraga terasa lebih menarik sekaligus berfungsi untuk fisik maupun mental seseorang. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan adalah kegiatan pembelajaran pada pendidikan jasmani yang bertujuan untuk senantiasa mengarahkan seseorang menjadi lebih berani untuk mengekspos banyak hal. Dalam aktivitas ini tentu saja mencerminkan bahwa pendidikan jasmani umumnya bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, intelektual, dan emosional. Yang selanjutnya aktivitas senam. Aktivitas senam tentunya pernah Anda lakukan, apalagi bentuk olahraga yang satu ini juga mudah untuk melakukannya dan tidak perlu biaya mahal. Yang selanjutnya aktivitas ritmik. Pendidikan jasmani adalah dalam aktivitas ritmik sebagai bagian dari yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan dalam pengembangan sekaligus peningkatan ilmu dalam diri individu mengenai ilmu kognitif, emosional, dan lain-lainnya. Aktivitas air bermanfaat sangat baik untuk seseorang yang bisa menekuni latihan dalam olahraga air, mulai dari terjaganya badan hingga mengejar prestasi menjadi yang lebih unggul. Sebagai pendidikan luar kelas, termasuk juga pendidikan jasmani yang membuat semua orang sangat senang. Hal ini disebabkan bisa belajar secara langsung dengan lingkungan alam terbuka dan melihat seluruh kondisi secara nyata. Yang terakhir kesehatan pada pendidikan jasmani ada banyak yang dipelajari, yaitu mulai dari penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang terakhir yaitu isi kurikulum pendidikan jasmani. Secara teoritis kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun demikian, harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujud dalam pelaksanaannya. Berikut ada beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut, yaitu berdasarkan isu program. Isu program kurikulum SMA atau MA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, permainan senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua berdasarkan isu proses pembelajaran. Yang pertama, guru kurang mengembangkan aspek afektif karena kurang melibatkan aktivitas yang dapat mengembangkan keterampilan sosial
kerjasama, dan kesenangan siswa terhadap pendidikan jasmani. Yang kedua, siswa disuruh untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang terlalu mudah atau terlalu sukar yang dapat menyebabkan mereka bosan, frustasi, atau melakukannya dengan salah. Yang ketiga, proporsi jumlah waktu aktif belajar sangat terbatas. Sebab siswa harus menunggu giliran, memilih tim atau memilih teman, terbatasnya peralatan, atau karena permainan gugur yang pada umumnya siswa yang lamban yang gugur. Yang ketiga, berdasarkan isu penilaian. Pelaksanaan penilaian begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Pengecekan terhadap pemahaman siswa dan pemberian umpan balik yang memadai dalam rangka meningkatkan penguasaan materi oleh siswa sebagai salah satu bentuk evaluasi. Nampaknya belum merupakan bagian yang menyatu dalam sebuah proses belajar mengajar. Guru merasa dikejar-kejar oleh beban yang harus tuntas pada pertemuan itu tanpa memperhatikan apakah siswa sudah saatnya menerima materi tersebut. Untuk itu seringkali guru memberikan evaluasi harian yang sifatnya formalitas saja, atau asal menyampaikan tanpa dijadikan umpan balik untuk perbaikan proses berikutnya. Yang keempat, berdasarkan isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru pendidikan jasmani sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10 sampai 12, bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan pengembangan mental yang berbeda-beda. Sedangkan guru pendidikan jasmani harus menangani siswa sebanyak 2-4 kelas gitu. Isu berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani merupakan satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana pendidikan jasmani di lapangan. Pada umumnya sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini meliputi alat-alat, ruangan, dan lahan untuk melakukan berbagai aktivitas pendidikan jasmani termasuk olahraga. Selanjutnya, yang terakhir, berdasarkan isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat ditelusuri adalah karakteristik para lulusannya. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.